Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan mempelajari atau membahas soal-soal materi limit fungsi trigonometri untuk limit bentuk tak hingga ya. Jadi di sini sudah ada 3 buah soal yang akan kita bahas ya. Di mana soal ini sudah sering muncul di sekolah-sekolah yang diberi tugas oleh gurunya ya. Nah, sekarang Bella adik sekalian, kita akan membahas satu persatu dari ketiga soal ini ya. Silakan adik-adik menyimak, mudah-mudahan mengerti, dan jika tidak paham ya, nanti kita akan ulangi sekali lagi. Bella adik sekalian, sekarang kita lanjut saja ke soal yang nomor bagian pertama nih. Jadi yang nomor 1, hitunglah nilai dari limit x kali kotangen 1/x dikali sin 1/x kuadrat ya. Jadi kita tulis dulu soalnya. Yang pertama, di sini ada limit untuk x menuju atau mendekati tak hingga dari x dikali kotangen 1/x dikalikan dengan sin 1/x kuadrat ya. Nah, untuk menjawab soal yang bentuknya seperti ini ya, kita tidak bisa langsung untuk mensubstitusikan nilai x-nya dengan tak hingga, karena hasilnya pasti dalam bentuk tak hingga. Jadi cara yang paling efektif untuk menentukan bentuk limit yang seperti ini, kita akan mengubah dulu bentuk dari 1/x tadi ya, ubah dulu ke bentuk lain. Contohnya gini nih, kalau misalkan kita buat permisalan, misalkan ya 1/x itu kita misalkan dengan P katakanlah ya. Jadi pada saat x-nya menuju tak hingga, maka P akan menuju 0 gitu ya, karena di bilangan atau 1 dibagi dengan tak hingga itu sama dengan atau mendekati dengan 0. Jadi kalau kita buat 1/x sama dengan P gitu ya, maka sama saja dengan P sama dengan 1/x ya, berarti sama saja dengan x sama dengan 1/p gitu ya. Maka yang terjadi adalah limit kalau seandainya tadi x-nya menuju tak hingga, maka P kalau sama dengan 1/x artinya P menuju 0. Jadi P kita buat menuju 0 gitu ya. Karena 1/tak hingga itu mendekati 0. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang tadi. X kita ganti dengan 1/p ya. Jadi kita ubah menjadi 1/p, kita kalikan dengan kotangen 1/x artinya kotangen P, lalu kita kalikan dengan sin 1/x kuadrat, di mana x tadi adalah 1/p, maka x kuadrat kita ganti menjadi 1/p kuadrat. Selanjutnya, limit untuk P menuju 0. Jadi kita di sini tetap tulis 1/p dikalikan dengan kotangen P dikali dengan sin 1/1p kuadrat, sama saja dengan sin p kuadrat itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengubah kotangen menjadi sepertangen. Jadi limit P menuju 0 dari 1/p dikali. Nah, kotangen P kita ganti menjadi 1/tan P dikalikan dengan sin P kuadrat gitu ya. Nah, sekarang di sini kita sudah mendapatkan hubungan antara 1/p dengan sin P kuadrat. Maka bisa kita tulis seperti ini. Limit P menuju 0 sama saja dengan sin P kuadrat dibagi dengan P dikali dengan 1/tangen P itu ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa di sini sin P kuadrat dibagi dengan
dengan P ya. Jadi belum sama variabelnya, maka untuk mengubahnya kita sama-sama kalikan dengan P per P ya. Karena biar P ini menjadi P kuadrat. Sekarang kita lanjutkan di sebelahnya. Maka yang terjadi adalah limit untuk P menuju 0 sehingga menjadi sin P kuadrat per, nah di sini P kali P artinya P kuadrat itu ya. Lalu kita kalikan dengan 1 kali P adalah P dibagi dengan tan P. Nah sekarang kita sudah mendapatkan hubungan antara sin P kuadrat dibagi P kuadrat dengan P dibagi dengan tan P. Maka hasilnya adalah sudah tentu ya bahwa sin P kuadrat dibagi dengan P kuadrat itu sama dengan 1 ya, sesuai dengan teorema limit trigonometri, dikalikan dengan P per tan P itu juga sama dengan 1. Maka hasilnya adalah sama dengan 1. Itulah untuk soal yang nomor pertama. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang nomor berikutnya, yaitu soal nomor 2. Itu ya. Nomor 2-nya di sini, jadi nomor 1. Nah, untuk nomor 2 ini kita tulis dulu soalnya. Limit dari 2x dikali dengan tan 1 per x dikalikan dengan sekan 2 per x untuk x mendekati tak hingga. Ini sama saja dengan yang soal nomor pertama tadi ya. Kita misalkan terlebih dahulu, misal 1 per x kita misalkan dengan P itu ya, maka limitnya berganti menjadi limit, kalau x-nya menuju tak hingga maka P menuju 0 ya, maka P menuju 0 itu dari 2 dikali dengan x itu kita ganti menjadi 1 per P, lalu kita kalikan dengan tan, tadi kan 1 per x ialah sama dengan P, maka tan P dikalikan dengan sekan 2 per x sama saja dengan 2P itu ya, karena 1 per x kan sama dengan P, maka kalau 2 per x sama saja dengan 2P. Selanjutnya limit untuk P menuju 0. Nah, di sini kita sudah dapatkan hubungan ya, bahwa 2 kita kalikan dengan tan P dibagi dengan P itu ya. Nah, lalu sekan itu kita ubah dulu menjadi 1 per cos ya. Ini sama saja dengan 1 per cos 2P. Nah, tentu adik-adik sudah mengetahui bahwa kalau cos 2P itu kan kalau untuk P-nya yang menuju 0 itu sama saja dengan cos 0. Maka cos 0 sudah sama dengan 1. Jadi ini kita bisa ganti langsung dengan 1 ya, karena cos 2P itu sama saja dengan cos 0. Cos 0 adalah nilainya 1. Maka hasilnya adalah 2 dikalikan dengan tan P per P itu sama dengan 1. Maka hasilnya adalah sama dengan 2. Ya, itu untuk yang soal nomor 2. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang nomor berikutnya, yaitu soal nomor yang ketiga. Kita di samping sini saja ya. Nah, nomor 3 ini soalnya adalah limit untuk x menuju tak hingga dari kosekan kuadrat 2 per x dikurang dengan x pangkat 3 dikalikan dengan sin 4 per x lalu dibagi dengan x kuadrat ya. Jadi sama dengan yang soal nomor yang sebelumnya ya, kita terlebih dahulu ubah dulu 1 per x menjadi bentuk yang lain. Jadi kita misalkan seperti 1 per x itu sama dengan P ya, maka x itu sama dengan 1 per P. Jadi kalau limitnya x-nya menuju tak hingga, maka P itu sama dengan menuju 0. Jadi limit P menuju 0. Nah, kosekan kuadrat 2 per x, jadi kita ganti menjadi kosekan kuadrat 2 per x itu sama saja dengan 2P. Lalu kita kurangkan dengan di sini ada x pangkat 3 ya. X pangkat 3 berarti kalau kita ganti menjadi bentuk P itu sama dengan 1 per P pangkat 3 dikalikan dengan sin 4 per x itu sama dengan sin 4P ya.
Lalu kita bagi dengan X kuadrat, sama saja dengan 1 per P kuadrat, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membagi terlebih dahulu bahwa kalau kosekan kuadrat 2P dikurang 1 per P pangkat 3 dikalikan dengan sin P dibagi dengan 1 per P kuadrat itu sama saja dengan limit P kuadrat kita kalikan dengan kosekan kuadrat 2P dikurang dengan 1 per P pangkat 3 dikalikan dengan sin 4P, gitu ya, untuk P menuju 0. Jadi limit, nah di sini kita bisa kalikan ya ke dalam tanda kurung, artinya limit P kuadrat dikalikan dengan kosekan kuadrat 2P dikurang dengan, nah di sini P kuadrat dibagi dengan P pangkat 3 itu sama saja dengan 1 per P dikalikan dengan sin 4P untuk P menuju 0. Selanjutnya limit, ini kita kasih batas terlebih dahulu ya. Jadi limit untuk P menuju 0, nah di sini kita ubah terlebih dahulu, maka P kuadrat dikalikan dengan kosekan itu kan sama saja dengan 1 per sin ya. Jadi sama saja dengan 1 per sin kuadrat 2P dikurang dengan sin 4P dibagi dengan P, ya. Maka hasilnya adalah P kuadrat dibagi dengan sin kuadrat 2P itu sama saja dengan P per sin 2P dikali dengan P per sin 2P, atau bisa kita langsung tulis hasilnya menjadi 1 per 2 dikalikan dengan 1 per 2 dikurangkan dengan sin 4P per P itu sama dengan 4 ya. Maka hasilnya adalah 1 per 4 dikurang dengan 4, maka sama saja dengan hasilnya kita samakan penyebut menjadi 1 dikurang 16 ya per 4 sama dengan negatif 15 per 4. Itulah soal-soal yang sudah kita bahas ya untuk soal limit fungsi trigonometri dengan bentuk tainga. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.